Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kang Guru Channel, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tetap beraktivitas seperti biasa. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kamu ini, Kang Guru Channel, tempat berbagi dan belajar. Baik, kita pada kesempatan ini akan memberikan tutorial lanjutan dari tutorial yang kemarin, masih di form series. Kita akan membahas bagaimana caranya kita melakukan pengawasan ujian terhadap anak. Jadi kita nanti akan bertindak sebagai seorang proktor, di mana kita bisa melihat ketika anak mengerjakan ujian itu nanti dia membuka halaman lain atau tidak, kemudian nanti dia bisa kita awasi juga dengan misalnya mengambil foto, apakah dia dibantu dengan orang lain atau tidak, atau bahkan kita juga bisa merekam kegiatan yang ada di layar siswa secara langsung, sehingga nanti kita bisa melakukan tindakan ketika siswa tersebut tidak mengerjakan ujian secara jujur. Jadi sobat-sobat yang bertindak sebagai seorang proktor nanti bisa melakukan hal tersebut. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita akan memanfaatkan yang namanya add-on timer dan proktor. Nah, langsung saja kita berikan tutorialnya bagaimana caranya. Yang pertama adalah seperti biasa kita buka formnya terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan satu buah form soal, hanya satu, ini karena sebagai contoh. Kita masuk ke menu add-on yang kemarin kita sudah setting untuk timernya. Nah, di sini timer dan proktor kita pilih. Nah, kemudian kita pilih ke setting. Kemudian setelah itu, nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Apa yang akan kita manfaatkan dari timer dan proktornya? Nah, kita akan manfaatkan dua-duanya di sini. Ya, kita berikan dua centang di enable timer dan enable proktor. Kita berikan dua centangnya. Ya. Kemudian kita batasi juga misalnya tanggapannya maksimal 2. Saran saya, mungkin kalau di daerah sobat sinyalnya lancar, maka kita bisa batasi tanggapannya 1 misalnya, ya. Tetapi kalau tidak, ya kita manfaatkan fitur-fitur yang ada di Google, jadi tidak perlu kita batasi. Kemudian untuk timernya kita berikan waktu, misalnya ini berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan soal, misalnya seperti itu, ya. Kemudian untuk proktornya, sekarang di pengaturan proktornya. Apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita cek dari aktivitas siswa itu, ada 4 pilihan di sini. Yang pertama adalah tab switching, apakah dia nanti akan mengganti halaman. Jadi nanti akan terekam aktivitas siswa ketika dia membuka atau mengganti tab. Jadi tidak di halaman form itu, apakah dia nanti mencari jawaban di Google. Secara otomatis ketika dia mencari jawaban di Google, maka nanti akan terekam bahwa dia tidak berada di form itu terus, seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengaktifkan kamera responden. Jadi kita bisa melihat nih di tangkapan layar smartphone atau tangkapan layar di laptopnya itu nanti ada siapa yang ada di sampingnya, apakah dia bersama dengan orang lain atau sendiri. Begitu juga dengan nanti foto at random, artinya ini dari proktor ini nanti dia akan mengambil foto secara acak. Kita juga tidak bisa menentukan berapa kali dia mengambil foto, kemudian waktunya kapan itu tidak bisa ditentukan. Yang penting nanti adalah kita bisa melihat apakah siswa yang mengerjakan ujian tersebut itu didampingi orang lain atau tidak. Itu fungsi dari kita mencentang kamera dan fotonya. Kemudian untuk mikrofon kita juga bisa men-tracking apakah siswa tersebut nanti berbicara dengan orang lain atau tidak. Itu tentu berkaitan dengan ketika kita mengaktifkan kamera, seperti itu. Ya, kemudian di jalur komunikasi itu me after the test, artinya nanti kita akan menerima pemberitahuan atau notifikasi ketika form yang sudah ada dikerjakan oleh siswa atau belum. Ketika sudah selesai nanti akan ada notifikasi khusus. Begitu juga di pilihan kedua, ketika siswa nanti sudah mengerjakan ujian, secara otomatis nanti akan ada notifnya, seperti itu. Nah, untuk defaultnya ini centang-centang saja, centang-centang semua tidak masalah. Kemudian kita pilih update setting seperti ini. Oke. Kemudian kita kembali ke awal, ke main.
Ya. Kemudian kita copy linknya. Seperti ini, copy linknya. Kemudian kita tugaskan ke siswa. Ya. Kita tugaskan ke siswa. Oke. Kita tugaskan ke siswa melalui Classroom. Kita buka Classroom, kita berikan tugas. Ini saya hapus dulu biar tidak membingungkan, ya. Saya hapus dulu, kemudian kita berikan penugasan yang baru ke siswa. Kita berikan penilaian, misalnya penilaian harian. Misalnya seperti ini, ya. Kemudian berikan petunjuk, kerjakan soal berikut. Oke, kita pastekan linknya, kita tambahkan, kemudian link. Karena tadi sudah di copy, tinggal kita pastekan saja, tinggal kita tempel paste di sini. Kemudian kita tambahkan link. Nah, nanti yang muncul seperti kemarin ketika kita menambahkan timer saja. Nah, di sini tetap muncul autoproctor, ya. Kemudian kita tugaskan. Baik, seperti ini kita sudah menugaskan. Baik. Kemudian kita akan mencoba di halaman siswa seperti apa. Nah, ini saya juga sudah membuka akun siswa. Kita pilih tugas kelasnya di akun siswa. Nah, di sini sudah ada penilaian harian yang siap untuk dikerjakan. Baik, kita akan coba sebagai siswa. Kita buka seperti ini. Nah, oke. Bagaimana caranya? Ini ada ujian video singkat. Bagaimana siswa nanti harus mengerjakan ujian, petunjuk-petunjuk dan lain-lain. Oke. Kita pilih Got It langsung, ya. Nah, di sini karena tadi kita menentukan di proctor itu kita ingin